Bab 2176. Oleh karena itu, meskipun dia berada di Aurous Hill sekarang, dia masih dapat menerima telepon dari Tianming. Kebetulan saat ini pesawat telah mendarat di dekat Song Group. Charlie mendengar telepon berdering di saku Hashimoto, mengulurkan tangannya dan melihat 3 karakter Tianming tertulis di atasnya. Saat orang Jepang menggunakan karakter Cina hampir di semua namanya, mereka juga menggunakan karakter Cina saat merekam nama Cina. Ketika Charlie melihat bahwa itu adalah panggilan Tianming, dia segera berkata kepada Hashimoto, "Jika kamu ingin bertahan hidup, patuhi, jika tidak aku akan mengirimmu langsung ke kandang hari ini, memotong dan memberi makan anjing itu." "Saya mengerti." "Tidak." Hashimoto mengangguk dan berkata dengan wajah memohon, "Selama kamu bisa mengampuni hidupku, tidak peduli apa yang kamu minta, aku akan melakukannya dengan jujur." Charlie berkata dengan dingin, "Hubungkan telepon Tianming, dia ingin bertanya tentang perkembangan terkini Anda. Katakan padanya bahwa semuanya baik-baik saja, dan beritahu dia bahwa Anda masih di Jepang." Hashimoto langsung mengangguk seperti bawang putih. Melihat penampilannya, Charlie tahu bahwa dia tidak punya nyali untuk menipu dirinya sendiri, jadi dia menyerahkan telepon kepadanya, dan berkata dengan dingin, "Ambil sekarang." Hashimoto tidak berani menunda dulu, dan langsung menekan tombol jawab setelah menerima telepon. Ketika telepon terhubung, Tianming, yang dapat dengan jelas mendengar ujung telepon yang lain, akhirnya menghela nafas lega. Dia berkata dengan emosi, "Oh, Tuan Hashimoto, apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda tidak menjawab telepon begitu lama?" Hashimoto buru-buru mengikuti instruksi Charlie, dan berkata, "Saya sedang rapat. Sekarang saya keluar dari ruang rapat untuk menjawab panggilan Anda. Apa yang bisa Anda lakukan?" Tianming tersenyum dan berkata, Tidak ada yang salah dengan saya. Saya hanya ingin bertanya bagaimana keadaan di Jepang. Apa Warnia punya kabar? Apakah TMPD masih mencari keberadaannya?" Hashimoto berkata, "Warnia masih belum memiliki berita, tapi saya pikir kami telah menghabiskan begitu banyak usaha untuk membunuh Warnia pada saat itu. Dia sekarang mungkin sudah mati, dan TMPD secara bertahap memulihkan polisi. Saya pikir ada kemungkinan besar bahwa masalah ini akan selesai, jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkannya." Ketika Tianming mendengar kata-kata ini, dia benar-benar merasa lebih nyaman, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, Tuan Hashimoto benar-benar dapat diandalkan. Selama Warnia mati, kami benar-benar tidak akan khawatir." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Hashimoto, saya akan segera mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan secara resmi bahwa saya akan mengambil alih kepemimpinan Song Group. Begitu saya resmi menjadi ketua, kerjasama kita bisa mempercepat kemajuan." Hashimoto berkata dengan cepat, "Itu sangat bagus. Saya sudah menyapa Dewan Direksi kami. Ketika Anda secara resmi mengambil alih sebagai ketua, kita akan bertemu dan membicarakan tentang kerjasama tindak lanjut." "Masalah?" Tianming berkata dengan bersemangat, "Baik, Tuan Hashimoto." Bagaimanapun, Tianming berkata lagi, "Maaf, Tuan Hashimoto, konferensi pers sudah waktunya, saya tidak akan memberitahu Anda untuk saat ini, mari kita tunggu hari penandatanganan kontrak, dan kemudian terima kasih secara langsung." Hashimoto berkata, "Tuan, lagu tidak harus begitu sopan. Anda dapat melanjutkan jika ada yang harus dilakukan, dan menunggu sisanya untuk membicarakan sisanya. Ini baik." Di sini, Tianming menutup telepon, dan segera memandang Honor dengan semangat, dan berkata dengan bersemangat, Hashimoto berkata bahwa TMPD akan menarik pasukan polisi. Sepertinya dia belum menemukan petunjuk apapun. Honor berkata dengan bersemangat, "Itu bagus. Selama mereka berhenti mencari, maka masalah ini akan diperbaiki." Tianming tertawa, berdiri, melambaikan tangannya yang besar, dan berkata dengan penuh minat, Turun untuk mengembangkan konferensi. Segera setelah konferensi pers dibuka, saya akan menjadi ketua grup lagu." Bab 2177. Pukul 10.55 pagi. Perdagangan saham grup lagu tiba-tiba dihentikan. Penghentian perdagangan saham adalah penghentian perdagangan. Mulai saat ini, saham grup lagu disegel dan tidak akan naik atau turun sampai perdagangan dilanjutkan. Untuk mengajukan penangguhan perdagangan ke Komisi Pengaturan Sekuritas Cina, harus ada alasan yang cukup dan memadai.
Alasan grup Song mengajukan penangguhan perdagangan adalah karena grup tersebut memiliki masalah besar yang akan diumumkan. Secara umum, grup yang terdaftar akan menangguhkan perdagangan saham mereka sebelum acara penting diumumkan. Ini untuk mencegah perdagangan orang dalam dan spekulasi oleh orang-orang yang berpengetahuan luas. Misalnya, sebelumnya, perusahaan yang sangat terkenal di internet bernama Kiho 360. Ketika mereka berusaha untuk go public di negara tersebut, mereka akan menyelesaikan pencatatan saham domestik melalui pintu belakang. Inilah yang disebut daftar pintu belakang. Dalam istilah awam, beberapa kondisi mereka tidak memenuhi persyaratan dari Securities Regulatory Commission untuk pencatatan, atau saluran pencatatan yang normal terlalu lama, mereka tidak bisa menunggu, sehingga mereka dapat mencapai tujuan pencatatan backdoor dengan membeli perusahaan tercatat lainnya. 360 juga merupakan perusahaan internet yang relatif terkenal di Cina. Alasan utama mengapa mereka memilih untuk go public melalui pintu belakang adalah untuk menghemat waktu. Jika mereka go public sendiri, mereka harus membayar setidaknya 1 atau 2 tahun biaya waktu, dan kemungkinan akan kehilangan peluang pasar. Pada awalnya, ketika 360 memutuskan untuk go public dengan backdoor, semua pemegang saham berspekulasi tentang satu hal, yaitu yang akan digunakan oleh emiten 360 untuk go public. Jika Anda dapat mengetahui perusahaan target dari pintu belakangnya terlebih dahulu, maka Anda dapat membeli saham perusahaan di muka, dan Anda dapat menghasilkan banyak uang setelah pintu belakang 360 berhasil. Namun, masalah semacam ini umumnya merupakan informasi rahasia di dalam perusahaan, dan hanya pimpinan absolut yang dapat mengetahuinya, dan mereka tidak akan pernah mengungkapkannya kepada dunia luar. Oleh karena itu, ketika Jiangnan Jiajie tiba-tiba mengumumkan bahwa perusahaan tersebut memiliki bisnis besar dan perlu menghentikan perdagangan, orang-orang tahu bahwa 360 akan terdaftar di pasar melalui cangkangnya. Tetapi saat ini saya tahu bahwa semuanya sudah terlambat. Perdagangan saham Jiangnan Jiajie telah ditangguhkan dan tidak dapat diperdagangkan, dan tidak ada kesempatan untuk membeli pantat. Situasi grup lagu saat ini adalah sama. Perusahaan akan beralih dari keadaan tanpa pemimpin ke ketua baru. Ini tentunya kabar baik bagi perusahaan, jadi harus disuspend dulu baru diumumkan. Pada pukul 10.55, grup lagu mengumumkan aula. Reporter media yang diundang ke tempat kejadian sudah ada di sini. Pemegang saham di seluruh negeri juga menyaksikan konferensi ini. Pasalnya sejak Warnia kecelakaan hingga sekarang, harga saham grup Song sudah underperforming. Pasar khawatir grup Song tidak memiliki pemimpin, dan inci persegi berada dalam kekacauan, yang menyebabkan penurunan terus-menerus dari saham grup Song. Kini, grup lagu tiba-tiba ingin mengadakan konferensi pers dengan meriah. Setiap orang merasa bahwa mereka harus siap mengumumkan ketua baru. Pada saat inilah Charlie datang ke pintu aula pelepasan sendirian. Setelah Honor tahu bahwa dia akan datang, dia datang ke gerbang terlebih dahulu untuk menunggu. Meskipun dia memiliki 10.000 ketidakpuasan dengan Charlie, dia benar-benar tidak berani memprovokasi Charlie sama sekali di Aurous Hill. Bab 2178. Bagaimanapun, Tuan Charlie, yang dikenal sebagai naga sejati di dunia, Honor tidak berani mengabaikannya. Melihat Charlie datang sendiri, Honor bergegas maju dan berkata dengan hormat kepadanya, "Tuan, Anda di sini." Charlie mengangguk lembut, dan berkata dengan sedikit permintaan maaf, "Yang mulia, maaf, saya telah mencoba yang terbaik dengan Warnia." Charlie sengaja hanya mengucapkan 3 kata, berusaha keras, tapi tidak mengatakan hasil apapun. Honor mendengar kata-kata ini, tetapi langsung membawa ketiga kata tersebut kepada keluarga pasien ketika dokter gagal menyelamatkan pasien. Oleh karena itu, dia segera menebus apa yang tidak dikatakan Charlie, dan berpikir dalam hati, sepertinya Charlie tidak menemukan keberadaan Warnia, dan sekarang dia telah kembali ke Cina, dia pasti menyerah untuk terus mencari. Alhasil, saya dan ayah akhirnya lega. Hati Honor diam-diam disegarkan, tetapi di wajahnya dia dengan sengaja berpura-pura sangat menyakitkan, dan berkata dengan penuh syukur, "Guru, Anda pergi ke Jepang khusus untuk urusan Warnia, dan Anda telah melakukan begitu banyak upaya. Keluarga Song sangat berterima kasih. Jika Warnia benar-benar pergi, maka aku yakin jiwanya di langit akan tergerak oleh ketulusanmu padanya." Charlie memandang Honor dan berkata dengan sangat serius,
Honor, berkali-kali masih ada ilusi di hatiku, berdoa semoga keajaiban akan terjadi pada saat tertentu di masa depan. Bagaimana jika keajaiban benar-benar terjadi pada saat tertentu di masa depan? Bagaimana jika Warnia tiba-tiba muncul di depan kita di masa depan? Bukankah ini situasi yang membahagiakan untuk semua orang? Ketika Honor mendengar kata-kata Charlie, dia merasa tidak nyaman seperti baru saja memakan lalat. Dia tidak bisa menahan kutukan dalam hatinya, berdoa untuk keajaiban. Saya berdoa untuk keajaiban ibumu, saya. Keajaiban ini sebaiknya tidak terjadi pada ibunya. Sebaiknya Warnia tidak pernah muncul di depan saya. Saya bahkan tidak repot-repot melihat tubuhnya, jika tidak saya harus mengatur pemakaman untuknya, tidak hanya untuk menyia-nyiakan orang dan uang, tetapi juga berpura-pura sedih di depan semua orang. Namun, di wajahnya dia berkata dengan saleh, "Guru, Anda benar, saya juga berharap suatu hari, keajaiban yang Anda katakan akan terjadi." Setelah berbicara, dia buru-buru menyatakan, "Guru, setelah konferensi pers hari ini selesai, saya akan segera pergi ke Kuil Longquan untuk mempersembahkan dupa dan berdoa untuk Warnia." Kuil Longquan membuat keinginan sangat efektif. Saya sering pergi ke sana untuk berdoa dan mengenal kepala biara di sana. Biarkan dia berdoa untuk Warnia. Charlie tersenyum sedikit dan berkata dengan tenang, "Jangan terlalu merepotkan, kamu tidak akan bisa pergi ke Kuil Longquan lagi dalam hidupmu." Seluruh orang Honor tercengang, dan dia bertanya sedikit terkejut, "Guru, apa yang Anda maksud dengan ini?" Charlie menepuk pundaknya dan berkata, "Bukan apa-apa, Kuil Longquan melanggumu." Honor bertanya dengan takjub, "Mengapa saya melakukan kejahatan dengan Kuil Longquan, Guru?" "Kuil Longquan memang sangat efektif." Charlie berkata dengan tenang, "Percayalah, Anda akan segera menemukan bahwa Kuil Longquan tidak berfungsi sama sekali." Kehormatan sedikit tidak jelas. Dia mengira Charlie sedang berbicara tentang metafisika Feng Shui, dan bertanya sedikit terkejut, "Guru, apakah para biksu Kuil Longquan semuanya menipu?" Charlie melambaikan tangannya, "Itu belum tentu bohong, mungkin hanya caranya saja tidak cukup." Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, "Oke, jangan bicarakan ini. Cepat masuk, bukankah konferensi persmu akan segera dimulai?" Honor buru-buru berkata, "Ya, konferensi pers akan segera dimulai, Guru, cepat masuk." Di bawah kepemimpinan Honor, Charlie melangkah ke tempat konferensi pers. Honor mengaturnya di kursi VIP di baris pertama, dan kemudian berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Guru, saya harus berpartisipasi dalam pembebasan. Ya, saya tidak akan berada di sini bersamamu. Jika Anda memiliki kebutuhan, tanyakan pada staf." Charlie mengangguk, "Oke, silakan." Honor berkata dengan rajin, "Tuan Lei Wei yang baik, kalau begitu saya akan pergi dan tolong." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi ke ruang belakang panggung. Beberapa menit kemudian, seorang sekretaris wanita naik ke mimbar dan berkata, "Terima kasih atas kedatangan tamu-tamu terhormat dan teman-teman dari media. Saat ini, grup lagu kami memiliki hal-hal yang sangat penting untuk dirilis ke publik. Tolong beri tepuk tangan dan undang kami." Anggota Direksi Bab 2179. Setelah sekretaris wanita selesai berbicara, ada tepuk tangan meriah dari penonton. Lebih dari selusin anggota Dewan Direksi grup lagu masuk melalui pintu samping satu demi satu. Charlie tidak tahu orang-orang yang berjalan di depan. Sampai dua yang terakhir, Honor dan ayahnya Tianming. Meskipun Tianming adalah yang terakhir memasuki venue, posisi tengah mimbar selalu kosong untuknya. Setelah dia naik ke atas panggung, dia langsung duduk di posisi tengah. Begitu dia duduk, dia melihat Charlie di baris pertama kursi VIP. Melihat Charlie, hati Tianming sama seperti Honor, agak gugup. Sebagai yang disebut bersalah, dia juga khawatir apa yang dia lakukan akan terjadi suatu saat nanti. Dia sangat takut pada Charlie, karena Charlie telah menjadi bahaya tersembunyi terbesar dalam benaknya. Jika suatu hari, urusannya terungkap, dia bahkan tidak takut polisi mendatangi pintu, tetapi dia takut Charlie akan datang kepadanya untuk menyelesaikan akun. Saat mata Charlie saling berhadapan, Tianming sedikit senang dan mengangguk padanya. Charlie juga tersenyum. Senyuman Charlie menghilangkan banyak ketegangan di hati Tianming. Dia menyalakan mikrofon desktop di depannya dan berkata, "Tamu terhormat, pemegang saham, investor, dan teman dari media yang hadir, halo semuanya. Saya Tianming.
Saya sebelumnya adalah wakil ketua grup lagu. Ketika Miss Warnia mengalami kecelakaan di Jepang, saya untuk sementara dipilih oleh Dewan Direksi sebagai penjabat ketua, menggantikan Miss Warnia untuk sementara waktu untuk menjalankan kekuasaan sebagai ketua di Dewan. Berbicara tentang ini, Tianming mendesah pelan, "Hei, Nona." Kecelakaan Warnia membuat saya dan seluruh jajaran direksi merasa sangat sedih. Kami juga telah membuat pernyataan serius kepada pihak Jepang, meminta mereka untuk menyelidiki secepat mungkin. Untuk mengklarifikasi fakta kecelakaan dan mengetahui keberadaan Nona Warnia, kami juga berharap pihak Jepang dapat melaporkan kembali kepada kami hasil yang menggembirakan secepatnya. Tianming berhenti, gaya lukisannya berubah, dan dia berkata dengan nada serius, "Namun, untuk grup terdaftar dengan nilai pasar lebih dari 100 miliar yuan, kita tidak boleh berada dalam keadaan tanpa pemimpin untuk waktu yang lama. Sebelum Nona Warnia kembali dengan selamat, kita harus untuk memastikan operasi normal grup lagu. Oleh karena itu, Dewan Direktur kami mengadakan rapat Dewan pagi ini." Ketika semua orang di antara penonton mendengar ini, mereka mengangkat telinga dan menunggu dengan penuh harap untuk konten berikutnya. Karena inilah sorotan perhatian semua orang. Tianming berdehem saat ini dan mengumumkan dengan sangat serius. Setelah Dewan Direksi berdiskusi dan memberikan suara, Nona Warnia untuk sementara akan diberhentikan dari posisi ketua grup lagu. Pada saat yang sama, Dewan Direksi telah mengeluarkan suara nama asli. Saya pribadi memiliki 17 orang di Dewan. Di Cina, 17 suara telah diperoleh, jadi mulai sekarang, saya akan secara resmi mengambil alih sebagai ketua grup lagu. Semua orang menunggu kalimat ini. Meskipun mereka berspekulasi bahwa Song Group harus mengumumkan ketua baru hari ini, masalah ini harus diberitahukan dari Dewan Direksi Song Group untuk dibuktikan sepenuhnya. Bab 2180. Kini setelah Tianming sendiri mengakuinya secara pribadi, masalah ini sudah terkonfirmasi dan bisa langsung dirilis sebagai berita. Namun, pada saat ini, Charlie tiba-tiba berbicara dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Mr. Song, Miss Warnia baru saja hilang sekarang, dan berita pembunuhannya belum dikonfirmasi. Saya ingin bertanya kepada Anda, jika Nona Warnia kembali dengan selamat suatu hari nanti, maukah Anda mengembalikan kursi ketua kepadanya?" Tianming awalnya berpikir bahwa hari ini adalah peralihan kekuasaan yang sangat sederhana. Apalagi dia juga merasa sudah menaklukkan seluruh jajaran direksi, jadi selebihnya hanya pengumuman. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa menimbulkan masalah. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Charlie tiba-tiba menyerang dirinya sendiri saat ini. Meskipun hatinya sangat marah, dia tetap berkata dengan sangat sopan, "Anda dapat yakin bahwa ketika Dewan Direksi kami bertemu hari ini untuk berdiskusi, kami telah menetapkan prinsip dasar. Meskipun saya sekarang telah memilih oleh Dewan Direksi untuk secara resmi mengambil alih sebagai Direktur Grup Lagu Jangka Panjang, tetapi saya juga harus mengakui bahwa Nyonya Song sebenarnya adalah kandidat ketua yang jauh lebih cocok daripada saya." Berbicara tentang ini, Tianming terus berkata dengan lantang, "Jadi, saya juga dengan sungguh-sungguh mengumumkan kepada semua orang di sini, begitu Nona Warnia kembali dengan selamat, saya akan mengembalikan posisi ketua kepadanya secepat mungkin. Bagaimanapun, dia adalah kandidat yang paling cocok untuk menjadi ketua grup lagu." Semua orang bertepuk tangan pada saat ini, merasa bahwa kemampuan Tianming untuk mengucapkan kata-kata ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa visi, karakter, dan hati orang ini sangat luar biasa. Ketika Tianming dengan penuh kemenangan menerima tepuk tangan penonton, Charlie berkata, "Karena Tuan Song berkata demikian, maka langsung kembalikan posisi ketua kepada Miss Warnia." Melihat penampilan Charlie yang agresif, Tianming sangat kesal dan memaki diam-diam, "Sial. Apakah Charlie mengambil bubuk mesiu hari ini? Mengapa Fcuk tidak bisa melalui dengan saya? Biarkan saya mengembalikan posisi ke Warnia sekarang. Saya bisa berubah, tapi bagaimana dengan Warnia dan yang lainnya? Bukankah kamu Charlie sangat cakap? Apakah Anda tidak dikenal sebagai naga asli di bumi? Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan ini, mengapa Anda tidak menghidupkan kembali Warnia?" Ketika Tianming memikirkan hal ini, hatinya penuh dengan kejengkelan, tetapi dia masih berkata dengan sangat serius, "Saya baru saja mengatakan, kemampuan sadar pribadi saya tidak sebanding dengan Nona Warnia, jadi saya sangat berharap bisa bekerja di bawah Nona Warnia. Jika Miss Warnia bisa kembali ke Cina dengan selamat,
Tianming secara sukarela turun tahta menjadi orang yang berbudi luhur dan kembali ke posisi wakil ketua grup lagu. Charlie tersenyum acuh tak acuh, "Yah, karena kau sendiri yang mengatakannya, di depan banyak orang, jangan ingkari janjimu." Tianming berkata dengan dingin dengan sedikit ketidaksenangan yang tak terkendali, "Jangan khawatir. Aku, Tianming, ucapkan kata-kataku dan jangan pernah melanggar kata-kataku." Begitu suara itu turun, pintu tempat konferensi dibuka dengan kuat oleh beberapa pria berbaju hitam. Melihat lebih dari selusin pria berpakaian seragam hitam terpecah menjadi dua tim di kiri dan kanan dan berbaris untuk memasuki tempat tersebut, semua orang sedikit tercengang. Tianming dengan tegas menegur, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Saya beritahu Anda, ini adalah tempat internal grup lagu kami. Anda secara hukum bertanggung jawab untuk menerobos seperti ini. Bagaimana dengan keamanannya? Kemari. Singkirkan mereka semua." Pada saat ini, seorang wanita cantik yang mengenakan setelan hitam kecil dan sepatu hak tinggi hitam melangkah masuk. Begitu wanita ini memasuki pintu, semua orang di tempat kejadian disambar petir dan berdiri di sana. Saya melihat wanita itu berjalan ke tempat pertemuan dengan cerdas, matanya tertuju pada Tianming, dan dia bertanya dengan lantang, "Mereka semua adalah orang-orang saya, siapa yang memenuhi syarat untuk mengusir mereka?" Tianming merasa langit telah runtuh sesaat. Karena wanita yang sedang berbicara ini adalah keponakannya, Warnia.